Konflik berkepanjangan di Timur Tengah dikhawatirkan akan berdampak bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2025 berada pada kisaran 5,1% hingga 5,5%. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan di sektor properti tercatat merangkak naik. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahu Halek. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah antara Israel dan Palestina dikhawatirkan akan berdampak bagi perekonomian Indonesia. Konflik harus dicegah demi mengantisipasi potensi buruk terhadap perekonomian global. Pengamat konflik Timur Tengah dan diplomasi Indonesia Masyirova mengatakan, Indonesia menjadi negara yang bisa terkena dampak akibat konflik di Timur Tengah. Ini karena Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dari Timur Tengah. Masyirova melihat, penyelesaian konflik tidak hanya meringankan penderitaan masyarakat Palestina, tetapi juga untuk mencegah dampak ekonomi global yang lebih luas. Untuk itu Indonesia harus berperan dengan pengaruh diplomatiknya untuk mendorong dialog dan perundingan damai antara pihak yang berkonflik. Salah satunya diplomasi Indonesia yang konsisten mendorong solusi dua negara atau two-state solution antara Israel dan Palestina menjadi jalan keluar terbaik untuk mencegah konflik berlanjut. Pemerintah semakin optimistis perekonomian Indonesia berjalan dengan baik. Mereka menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2025 berada pada kisaran 5,1% hingga 5,5%. Target tersebut tercantum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, target ini merupakan kisaran pertumbuhan yang cukup ambisius namun tetap realistis. Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan domestik. Dari sisi permintaan agregat, pemerintah berupaya menjaga dan meningkatkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan di bidang fiskal dan sektoral. Sementara itu, investasi yang menjadi kontributor terbesar kedua dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus ditingkatkan perannya sebagai motor penggerak perekonomian. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan di sektor properti tercatat merangkak naik sejak awal tahun 2024. Ini mengindikasikan kondisi NPL properti masih dalam batas normal. Berdasarkan data Bank Indonesia, NPL properti per April 2024 tercatat di level 2,72%. Angka itu naik dari bulan sebelumnya di level 2,61% dan bahkan lebih tinggi dari periode April 2023 di level 2,64%. Sementara itu NPL gross perbankan industri secara keseluruhan per Maret 2024 tercatat 2,25%. Ada sedikit perbaikan dari periode sama tahun sebelumnya yang berada di level 2,49%. Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial BI, Solihin M. Juhro menilai kondisi NPL properti masih dalam kondisi yang normal. Menurutnya sektor properti tak akan terpengaruh dengan guncangan global yang terjadi saat ini. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahu Halek, pamit undur diri. Sampai jumpa.